mempersembahkan sandiwara radio Saur Sepuh dalam kisah Darah Putra Sanggang. Naskah karya Niki Kosasih, hiasan musik dan sutradara Indra Mahendra. Pada kisah yang lalu, dikisahkan Walantaka menceritakan perjumpaannya dengan Mariba yang memegang pedang setan kepada Mantili. Darah Mantili mendidih mendengar semuanya itu, namun juga agak bergidik sebab Mariba ternyata juga mencintai Mantili. Mariba memang seorang pemuda yang gagah dan ganteng, juga seorang yang kaya raya. Tetapi wataknya yang suka mempermainkan perempuan menjadikannya mendapat julukan si mata keranjang pemetik bunga. Itulah yang membuat Mantili sangat muak terhadap Mariba. Tetapi Mantili bertekad untuk merebut kembali pedang setan dari tangan Mariba. Sementara itu pula, Kijara dan Lukina telah tiba di puncak Gunung Saba menjumpai gurunya Eyang Panembahan Pasupati untuk melaporkan hasil pertarungannya dengan Brahma. Apakah Brahma benar-benar sudah mengeluarkan ajian serat jiwa sampai ke tingkat ke-10? Sudah, Eyang. Bagaimana kau bisa berkata begitu? Seperti yang Eyang katakan, bahwa di saat mulai matik ajian serat jiwa tingkat ke-10, yang akan muncul ke permukaan adalah Tiki Ibeng. Ya. Tiki Ibeng yang paling menonjol dari ilmu yang lain yang sedang berpadu. Dan hal itu saya rasakan benar, Eyang. Rasanya bagaimana olehmu? Saya seakan-akan disedot oleh sebuah tenaga ribuan raksasa. Perlahan-lahan badan saya terangkat, mengambang di udara. Terus terang, Eyang, saat itu saya benar-benar merasa ngeri dan ada terselip perasaan takut pada diri saya. Bodoh. Terusnya bagaimana? Ketika saya terus melayang mendekati Brahma, saya benar-benar sudah kehilangan akal. Saya sudah pasrah. Kalau mau mati, matilah. Cengeng benar kau. Teruskan. Untunglah saya teringat pesan Eyang bahwa Tiki Ibeng jangan dilawan, tapi ikuti sedotannya bergerak ke arah mana. Lalu ke arah mana sedotannya itu? Ke arah Brahma. Dungu. Di bagian tubuh yang mana sedotan Tiki Ibeng itu yang paling kuat daya sedotannya? Iya, Eyang. Ke ulu hati, Eyang. Iya. Lalu? Dan ketika tubuh saya dengan tubuh Brahma bersentuhan, kedua tangan Brahma bergerak sangat cepat. Tidak terlihat sama sekali. Tahu-tahu sudah memeluk saya. Saya pun secepatnya memeluk dia. Dan saat itulah kami sama-sama matik puncak ilmu kami masing-masing. Dan kami sama-sama lumpuh, Eyang. Lumpuh? Ya. Perlahan-lahan saya menjadi lemas. Brahma pun menjadi lemas. Kemudian tubuh kami menurun. Tapi setelah kaki kami sama-sama menginjak tanah, saya tetap bisa berdiri. Tapi Brahma terus melorot sampai ambruk. Dan ketika saya memeriksa keadaan tubuh saya, ternyata peredaran darah saya jadi kacau. Lalu cepat-cepat saya bersemedi dan sembuh kembali seperti sedia kala. Begitulah, Eyang. Kita menang. Bagaimana, Eyang? Ilmu kebanggaan kita, yaitu ajian Waringin Sungsang, lebih tinggi dari ajian serat jiwa. Tapi bukankah saya dan Brahma seimbang, Eyang? Brahma sudah sampai pada puncak penutup ajian serat jiwa, tapi kau belum. Jadi, kalau kau sudah menguasai penutup puncak ajian Waringin Sungsang, maka kau akan bisa mengalahkan Brahma dengan mudah. Iya, Eyang. Mulai besok, kau mesu diri, masuk ke dalam kamar khusus, dan kau tidak boleh keluar sebelum aku suruh keluar. Baik, Eyang. Gunung Saba ini gunung yang kecil, tapi keadaan alamnya gila. Banyak jurang dan tebing yang curam. Nah, itu ada rumah.
Pasti itu padepokan Panembahan Pasupati, gurunya Kijara dan Lugina. Raga Tantra! Siapa? Oh, kau Lugina? Aku pikir kau tidak jadi datang ke sini. Aku penasaran juga, ingin tahu padepokan gurumu. Inilah padepokan Gunung Saba, tempat Eyang Pasupati menggembleng murid-muridnya, termasuk aku, Kijara, dan Maripa. Iya. Banyak benar barang-barangmu itu. Pakaian dan perhiasan. Ketika kau mengambil barang-barangmu itu, yang kau simpan di rumah sewaan di Kampung Saba, bagaimana sikap penduduk kampung itu kepadamu? Mereka kapok, tidak berani mengusik aku, sebab takut diserang angin topan lagi. Padahal yang menciptakan angin topan bukan aku, tapi kau, ya kan? Ayo kita ke belakang padepokan itu. Di sana ada rumah-rumah kecil, tempat murid-murid Eyang Pasupati tinggal. Aku bukan murid Eyang Pasupati. Apakah aku boleh tinggal di situ? Aku dan Kijara yang bertanggung jawab. Oh, rupanya Kijara merupakan murid yang paling berpengaruh di sini. Kijara adalah murid Eyang Pasupati nomor 1. Ilmunya hampir menyamai Eyang Pasupati sendiri, sehingga murid-murid yang lain takut kepada Kijara. Oh. Ayo jalan. Iya. Aku sudah melewati lembah Awuntah. Nanti malam aku akan sampai di desa Kikisik, bermalam di desa itu, dan besoknya melanjutkan perjalanan ke Kademangan Cempaka. Iya. Inilah kamarnya, Neng. Ya, maklumlah di desa tidak ada rumah penginapan yang bagus seperti di kota. Adanya hanya ini, rumah yang jelek. Tidak apa, Bu Ayi. Saya menginap hanya 1 malam saja. Pokoknya asal bisa membaringkan badan, sudah cukup. Iya, Neng. Rumah saya kecil inilah yang hanya ada 3 kamar. Suka dipakai menginap oleh orang-orang yang kemalaman di dalam menempuh perjalanan jauh. Oh ya, tadi waktu kita masuk ke kamar ini, kamar yang paling depan itu pintunya terbuka. Saya lihat ada seorang gadis sedang duduk di tepi balik. Apakah dia juga seperti saya? Seorang yang sedang melakukan perjalanan jauh? Bukan, Neng. Itu Nyi Ici, keponakan saya. Iya. Kasihan, Neng. Bapak dan ibunya sudah meninggal. Iya. Dia tidak punya sanak saudara lagi. Satu-satunya hanya saya, bibinya. Ya, jadi biarlah dia untuk sementara tinggal di sini. Nanti kalau sudah kawin kan ikut suaminya ya. Iya. Silakan, Neng, silakan. Selamat istirahat ya. Iya, Bu. Yang terdengar hanya jangkrik dan kodok di sawah. Sudah, Nandini, sabar. Biarkanlah si Kolomoh berbuat jahat. Nanti juga ada yang balas. Nyi, menghadapi penderitaan seperti ini harus tabah, ya. Percayalah. Yang Maha Kuasa tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Di kamar depan, Bu Ayi sedang bercakap-cakap dengan Nyi Ici. Tapi samar-samar aku dengar Nyi Ici menangis. Dan Bu Ayi menghiburnya. Oh ya, aku dengar ada kata-kata jahat, salah, benar. Aku mencium ada sesuatu yang tidak beres. Sudah, semua orang di desa ini juga tahu kau yang benar. Sudahlah, yang tawakal. Siapa? Saya, Bu Ayi. Oh, Neng. Sebentar, Neng. Oh, ada apa, Neng?
Maaf, Bu. Saya bukannya ingin mencampuri urusan orang. Tapi saya mendengar Nyi Ici menangis. Terus Bu Ayi berkata, benar, salah, jahat. Saya jadi tertarik. Begini, Neng. Nyi Ici ini dirampas. Dirampas? Dirampas apanya? Pak Dusyanta, orang yang paling kaya di desa ini. Tanahnya, kebunnya, sawahnya banyak dan luas. Juga hewan ternaknya banyak. Punya anak satu, namanya Kolomo. Iya. Lalu? Tapi si Kolomo ini tabiatnya buruk, malas, dan senang jajan, menghabiskan uang bapaknya. Iya. Karena kesalnya, Pak Dusyanta yang tidak pernah marah itu murka, Neng. Iya. Si Kolomo dicaci maki, dihajar habis-habisan. Si Kolomo lari dan tidak pernah kembali. Lari dan tidak pernah kembali? Waktu itu umur si Kolomo 17 tahun. Iya. Kalau begitu sedang-sedangnya nakal. Karena si Kolomo tidak ada, istri Pak Dusyanta itu juga sudah meninggal. Jadi rumah yang besar itu sepi, Neng. Iya. Lalu Pak Dusyanta memungut anak. Ya ini, Nyi Ici. Iya. Terus? Pak Dusyanta, Neng, memang sudah tua. Iya. Dan sering sakit-sakitan. Nyi Ici inilah yang merawatnya. Membersihkan rumah, pekarangan, mencuci pakaian, juga masak, merawat Pak Dusyanta. Pokoknya Nyi Ici benar-benar berbakti. Iya. Dan sampai Pak Dusyanta meninggal. Meninggal? Iya, belum lama, Neng. Baru 1 tahun yang lalu. Oh, iya. Sebelum meninggal, Pak Dusyanta menulis surat waris bahwa seluruh harta kekayaannya diwariskan kepada Nyi Ici. Oh ya? Waduh, enak bener. Tapi hanya sebentar. Maksudmu? Dirampas oleh Kang Kolomo. Kolomo? Bukankah dia sudah tidak ada? Pergi jauh? Balik lagi. Oh ya? Iya. Begini, Neng. 10 bulan setelah Pak Dusyanta meninggal, tiba-tiba si Kolomo muncul. Dia langsung mengusir Nyi Ici. Dikatakannya, Nyi Ici tidak tahu diri. Bukan anak Pak Dusyanta, berani menikmati harta kekayaannya. Nah, sampai sekarang si Kolomo itulah yang menguasai harta benda Pak Dusyanta, Neng. Iya. Padahal di dalam surat warisan dikatakan dengan jelas, semua harta kekayaanku tidak aku berikan kepada anakku si Kolomo, tapi aku berikan semuanya kepada Nyi Ici. Keparat juga si Kolomo itu. Dia merasa paling berhak, Neng, terhadap semua harta kekayaan Pak Dusyanta, karena merupakan anak satu-satunya. Tapi apakah tidak ada yang memberikan pengertian kepada si Kolomo itu? Siapa yang berani, Neng? Sebab dia tidak sendirian. Tidak sendirian? Iya, si Kolomo membawa teman-temannya, ada 5 orang. Tampangnya seram-seram. Semuanya membawa pedang. Persis komplotan begal. Tiap malam kerjanya pesta pora, berjudi, mabuk-mabukan. Yang paling memuakkan, Neng, sering mengganggu gadis-gadis desa di Gigisik ini. Bahkan perempuan yang telah punya suami diganggu juga. Lalu di mana mereka biasa berkumpul? Neng, di rumahnya Pak Dusyanta itu. Waduh, Neng, rumah yang besar dan bagus itu, yang tadinya rapi dan bersih, sekarang jadi seperti kandang kambing, ibarat markas gerombolan perampok. Ya, baiklah, saya akan ke sana. Hah? Ke sana? Kemana? Ke rumah si Kolomo. Mau apa? Mau ikut berjudi. Hah? Berjudi? Saya tidak biasa tidur sore-sore, Bu. Saya akan ikut main judi dengan si Kolomo dan kawan-kawannya itu. Mari, Bu Ayi. Oh ya, tolong jaga kamar saya ya, Bu Ayi. Aku kira dia perempuan baik-baik. Tak taunya perempuan nakal. Pantas dia melakukan perjalanan jauh sendirian. Masih muda, cantik, sayang nakal.
Terlihat ada yang tidak wajar di mana sebuah rasa kemanusiaan yang tulus dan suci diinjak-injak. Darah Mantili menggelegak. Nyi Ici yang telah berkorban sekian tahun berbakti kepada ayah angkatnya, tiba-tiba ditendang begitu saja adalah suatu perbuatan yang tidak adil, bahkan sangat kejam dan tidak berperi kemanusiaan. Darah Mantili mendidih, mendorong hatinya untuk menumpas kebatilan yang menindas rakyat kecil sebagai pihak yang lemah. Maka dengan langkah yang mantap, Mantili berjalan menuju ke rumah si Kolomok. Bu Aini yang belum tahu siapakah Mantili itu, terhenyak menduga bahwa Mantili adalah perempuan nakal. Wabah penyakit yang melanda desa Waruga dapat ditumpas sampai tuntas. Begitu pula warga penduduk yang terkena penyakit tersebut dapat disembuhkan seluruhnya. Seluruh rakyat desa Waruga merasa lega dan gembira bahwa kini mereka telah bebas dari wabah penyakit yang sangat mengerikan tersebut. Kemudian, setelah semuanya dianggap selesai, Brahma dan Tumenggung Jamali pulang kembali ke ibu kota kerajaan Madangkara. Kenapa tuanku tergesa-gesa? Saya bersama seluruh rakyat desa Waruga alangkah bahagianya seandainya tuanku tinggal lebih lama di sini. Aku pun suka akan desa ini. Tapi tentu saja aku tidak bisa hanya memikirkan sebuah desa saja. Sebab masih ada ratusan desa lainnya yang juga memerlukan perhatianku. Daulat tuanku. Dan aku berjanji akan menempatkan seorang tabib di sini. Paling tidak secara teratur, setiap 5 hari sekali, seorang tabib akan memeriksa kesehatan penduduk di sini. Terima kasih tuanku. Itulah yang selalu hamba impi-impikan. Secepatnya akan aku urus. Bukan begitu, Tumenggung Jamali? Daulat tuanku. Benar. Pengadaan tabib-tabib ke desa-desa yang terpencil akan segera diatur. Nah, kau dengar sendiri kepala desa. Tumenggung Jamali sendiri nanti yang akan mengatur penyebaran tabib-tabib ke desa-desa. Daulat tuanku, hamba mengaturkan terima kasih. Baiklah, sudah saatnya aku harus kembali ke istana. Daulat tuanku, hamba dan seluruh rakyat desa Waruga memanjatkan doa agar perjalanan tuanku lancar dan selamat, tak kurang suatu apa sampai di istana kerajaan Madangkara. Ya, terima kasih. Kita sudah berada jauh di luar wilayah desa Waruga. Apakah kita akan mempercepat perjalanan dengan mengerahkan ilmu lari cepat? Daulat tuanku, tetapi hamba punya permohonan. Permohonan apa itu? Hamba ingin singgah di Kademangan Cangkudu. Untuk apa? Di Kademangan Cangkudu, hamba punya pengalaman yang menarik, tuanku. Oh iya? Begini, tuanku. Ketika hamba dalam perjalanan ke desa Waruga, terasa ada usaha untuk memperlambat perjalanan hamba yang diperbuat oleh Ki Demang Cangkudu. Memperlambat perjalanan? Iya. Niat hamba singgah di Kademangan Cangkudu hanyalah untuk menumpang istirahat 1 malam saja. Besoknya baru melanjutkan perjalanan ke desa Waruga. Akan tetapi kedatangan disambut dengan meriah. Hamba diperlakukan sebagai seorang tamu agung. Bukankah itu enak? Sebab tentu kau dijamu dengan istimewa. Justru itulah yang nampak tidak wajar, tuanku. Maksudmu? Hamba dihormat secara berlebih-lebihan. Diladeni sebagaimana seorang raja. Dan puncaknya pada malam hari, ketika hamba sudah memasuki kamar untuk istirahat, seorang wanita yang cantik masuk ke kamar hamba. Katanya akan menemani hamba tidur. Terus? Ya, hamba menolak mentah-mentah, tuanku. Tuanku, jangan memperolok-olok hamba. Loh, aku kan hanya tertawa. Tuanku, hamba seorang laki-laki dan masih bujangan. Dan ya, terus terang hamba akui bahwa hamba bukanlah laki-laki yang baik.
Jangankan oleh wanita yang cantik dengan bentuk tubuh yang menggiurkan, oleh wanita biasa, hamba bisa tertarik, tuanku. Iya. Tetapi malam itu, hamba benar-benar muak. Ya, mungkin karena perlakuan yang hamba terima terlalu istimewa. Sangat berlebih-lebihan. Hamba jadi curiga. Ada apa di balik itu semuanya? Jadi ketika wanita yang bernama Purwanti itu masuk ke dalam kamar hamba jadi curiga. Hamba mencium sesuatu yang tidak beres. Maka langsung hamba usir wanita itu. Dan saat itu juga hamba putuskan untuk melanjutkan perjalanan. Bagaimana sikap Ki Demang Cangkudu? Ya, dia berusaha keras untuk menahan hamba. Disarankan agar hamba tidak tergesa-gesa. Masih banyak waktu untuk pergi ke desa Waruga. Bahkan dikatakannya pula bahwa di desa Waruga sebenarnya tidak ada wabah penyakit. Penduduk hanya sakit biasa saja, tidak terlalu gawat. Benarkah Demang Cangkudu berkata begitu? Benar, tuanku. Apa maksudnya dia berkata begitu? Itulah yang hamba tidak mengerti. Dugaanmu itu benar. Sebab walau bagaimana, dialah yang bertanggung jawab di dalam menyalurkan tenaga tabib ke desa-desa bawahannya, termasuk desa Waruga ini. Betul, tuanku. Rupanya dia tidak ingin cara kerjanya yang tidak beres itu terbongkar. Maka dia berusaha untuk memperlambat perjalanan hamba. Iya, pasti. Orang itu ada hubungannya dengan Demang Cangkudu. Maksud tuanku? Siapakah yang tuanku maksud dengan orang itu? Manusia bertopeng. Manusia bertopeng? Iya. Demang Cangkudu bekerja sama dengan manusia bertopeng itu. Dengan alasannya adalah manusia bertopeng itu mencegat kau di tengah perjalanan. Oh, iya. Benar tuanku. Bahkan sebelum si manusia bertopeng itu mencegat hamba, ada 10 orang komplotan penjahat yang menyerang hamba. Nah, semuanya itu diatur oleh Demang Cangkudu. Demang Cangkudu harus dihukum. Ayo, kerahkan ilmu lari cepatmu. Kita menuju ke Kedemangan Cangkudu. Daulat, tuanku. Sekarang badanku terasa segar. Mana si Lugina? Waduh, tidur. Enak benar si Lugina tidur. Hai, bangun. Bangun Lugina, bangun. Ki Jara, ayo bangun. Iya. Kau ini dasar penidur. Di dalam sebuah goa yang sempit dan lembab begini bisa tidur dengan enak. Habis menunggu kau bersemedi lama banget. Sampai 1 hari 1 malam. Aku tidak mengalami luka dalam sedikit pun. Tapi peredaran darahku menjadi tidak karu-karuan. Itu yang menyebabkan aku bersemedi cukup lama. Sebab untuk mengatur kembali jalannya peredaran darah tidak mudah, Lugina. Kau salah sih. Salah? Ya, seharusnya saat itu juga kau bunuh Brahma. Waktu dia sudah lemas tertelungkup. Kau pukul atau kau injak dengan kekuatan yang dahsyat. Dia pasti binasa. Aku tidak bisa melakukannya, Lugina. Kenapa? Tenagaku sudah habis. Habis? Kelihatannya saat itu memang aku tetap kuat. Masih tetap bisa berdiri dengan kokoh. Padahal tenagaku benar-benar sudah habis. Saat itu aku sudah lumpuh. Hanya karena ajian Waringin Sungsang yang ampuhlah. Maka aku tidak roboh, ambruk ke tanah. Oh, pantas. Itulah makanya ketika kau mau dikeroyok oleh Temenggung Jamali, Senopati Indra Kumala, dan Panglima Ringkin, kau melarikan diri. Iya. Kau salah sih, melarang aku ikut campur. Kalau tidak, aku bisa merobohkan 3 orang pejabat tinggi itu. Kau belum saatnya untuk terjun ke dalam suatu pertarungan yang mempergunakan ilmu kadikjayaan tingkat tinggi, Lugina. Ya. Meskipun kau sudah menguasai ajian Waringin Sungsang, tapi belum sempurna. Kau masih mentah. Belum matang untuk menyerap ajian Waringin Sungsang secara murni. Dan yang kau hadapi bukan manusia yang mentah, tapi manusia-manusia yang sudah matang. Seperti Temenggung Jamali, dia sudah menguasai ajian tapak saketi dengan baik. Senopati Indra Kumala,
juga menguasai ajian tapak saketi. Sedangkan Panglima Ringkin selain menguasai ajian tapak saketi, juga menguasai ajian tatu geni dengan sempurna. Nah, kalau ketiga orang itu menggabungkan kekuatannya, maka aku akan hancur. Memang sinting orang-orang Madangkara itu. Semuanya rajin mempelajari ilmu kedikjayaan. Pantas mereka sangat kuat. Itulah makanya jauh-jauh hari aku sudah berkata, percuma melawan orang-orang Madangkara dengan kekerasan. Sebab kita sendiri yang akan celaka. Mereka harus dilawan dengan cara lain yang halus tapi lebih berbahaya. Jadi kesimpulannya, ajian Waringin Sungsang tidak bisa mengalahkan ajian Serat Jiwa. Seimbang. Seimbang? Kau lihat sendiri bukan? Aku tidak hancur menjadi tepung. Juga Brahma tidak hancur menjadi debu. Dia hanya lemas. Dan aku yakin saat ini dia sudah segar bugar kembali. Seperti juga aku sudah sembuh sama sekali. Ya, benar-benar luar biasa Tuanku Brahma itu. Ilmunya banyak. Ya, dan yang paling aku takuti Tit Ki Ibeng. Oh, Tit Ki Ibeng, ilmu setan. Ketika Brahma membuka ke-10 jari-jari tangannya, aku menjadi ngeri. Sebab dia sedang mengerahkan Tit Ki Ibeng. Dan kau berhasil disedot oleh dia. Itulah, tidak ada seorang pun akan sanggup mengangkat aku dari tanah di saat aku sedang mengerahkan ajian Waringin Sungsang. Tapi Brahma sanggup. Ketika tubuhku perlahan-lahan naik ke atas dan mengembang di udara, aku sudah pasrah. Kemudian perlahan-lahan aku melayang mendekati Brahma. Tenaga sedot Tit Ki Ibeng aku rasakan sangat kuat. Aku benar-benar sudah kehilangan akal. Untung aku ingat pesan Eyang Panembahan Pasupati bahwa Tit Ki Ibeng jangan dilawan, biarkan saja. Ikuti kemana arah sedotannya bergerak. Ya, aku biarkan saja tubuhku disedot. Dan ketika dia memeluk aku pun cepat-cepat memeluk dia. Disitulah aku dan Brahma sama-sama matek puncak dari semua ilmu kedikjayaan. Dan hasilnya, kami sama-sama lumpuh. Apakah tidak lebih baik kita segera pergi ke Gunung Sabah, menjumpai guru kita, Panembahan Pasupati? Benar. Aku harus melaporkan semuanya, agar Panembahan Pasupati mendapat gambaran bagaimana sebenarnya inti kekuatan dari ajian Serat Jiwa itu. Ya. Nanti, ada apa? Aku mendengar suara kuda. Kuda? Ya. Ya, benar. Suara derap kaki kuda yang dipacu dengan cepat. Datangnya dari arah sana, di lereng lembah sebelah sana. Siapa dia? Kita tunggu di sini, sebab jalan kecil itu akan menanjak dan lewat di depan kita ini. Ya. Nah, itu dia muncul. Jauh sekali. Aku tidak bisa mengenalnya dengan jelas. Biarkan saja. Nanti juga akan mendekati jalanan ini. Iya, ya. Demang Cangkudu. Ya, kau benar. Penunggang kuda itu Demang Cangkudu. Mau kemana dia? Kita hadang tepat di mukanya. Ya. Kijara Lugina. Mau kemana kau, Demang Cangkudu? Mau, aku tidak tahu. Kau memang kelihatan sedang bingung. Ayo turun dari kuda dan kita bicara dengan tenang. Baik. Ya. Ada apa? Aku melarikan diri. Melarikan diri? Salah seorang anak buahku melaporkan Tumenggung Jamali pergi ke desa Waruga tidak sendiri, melainkan berdua dengan Tuanku Brahma. Nah, daripada aku dihukum gantung, bukankah lebih baik aku lari? Tapi kan belum tentu pulangnya akan mampir ke Kademangan Cangkudu. Sudah pasti, Lugina. Tumenggung Jamali pasti akan melaporkan kecuranganku kepada Tuanku Brahma. Lalu kau akan melarikan diri kemana? Ya, itulah, aku bingung. Mungkin aku akan pergi ke kerajaan Tanjung Singguru. Kau ada kenalan di sana? Tidak punya apa-apa. Ya, untuk apa kalau begitu kau ke sana? Apakah kau akan jadi gelandangan? Aku membawa uang banyak sekali.
Aku membawa perhiasan, emas, permata, intan berlian aku bawa juga. Jadi, di ibu kota kerajaan Tanjung Sengguru, aku bisa jadi pedagang, membuka toko atau berdagang biasa. Daripada kau ke kerajaan Tanjung Sengguru, di negeri orang kau belum tahu suasananya. Lebih baik kau pergi ke Kademangan Cempaka. Apa? Kademangan Cempaka? Percuma saja, sebab masih termasuk wilayah kerajaan Madangkara. Tidak, Kademangan Cempaka berada di wilayah Kadipaten Kuntala. Jadi berdiri sendiri, tidak berada di bawah kerajaan Madangkara. Tapi Kadipaten Kuntala jajahan Madangkara, bukan? Benar. Tapi daerah-daerah bawahan Kadipaten Kuntala tidak bertanggung jawab ke pusat, melainkan hanya bertanggung jawab ke Kadipaten Kuntala. Jadi Kademangan Cempaka itu lepas dari pengawasan kerajaan Madangkara. Ya. Lalu di sana ada apa? Kenapa aku disuruh ke Kademangan Cempaka? Di sana ada Mariba. Mariba? Benarkah Mariba ada di sana? Iya. Dia sahabatku. Mariba adalah tangan kanan Demang Cempaka. Jadi kau akan aman berada di sana. Uangmu bisa kau belikan sawah, kebun, tanah, hewan, ternak, atau apa saja. Kau akan hidup enak dan tenang di Kademangan Cempaka. Mariba akan membantumu, bahkan kau bisa jadi seorang kepala desa. Benarkah? Dengan uangmu, kau bisa membuka sebuah desa yang baru. Iya. Dalam jangka 10 tahun, desa itu bisa kau kembangkan menjadi sebuah kademangan, maka kau akan kembali lagi jadi kedemang. Ya. Baiklah, aku akan ke Kademangan Cempaka. Ya. Lalu kau sendiri mau kemana? Katakan kepada Mariba, aku pergi ke Gunung Sabah menjumpai guruku yang Panembahan Pasupati. Ya, baiklah. Rupanya Ki Demang Cangkudu sangat ketakutan ketika mendengar Tumenggung Jamali bersama Tuanku Brahma memasuki desa Waruga. Karena takut kelicikannya terbongkar dan juga merasa ketakutan akan dihukum, maka Ki Demang Cangkudu melarikan diri dan di tengah perjalanan bertemu dengan Ki Jara dan Lugina. Atas saran Ki Jara, maka Ki Demang Cangkudu pergi menuju ke Kademangan Cempaka, sebuah kademangan yang berada di bawah wilayah Kadipaten Kuntala. Sementara itu, Brahma dan Tumenggung Jamali sedang menempuh perjalanan menuju ke Kademangan Cangkudu. Kang Juha. Ada apa, Nyai? Ke sawah kok membawa jala? Dari sawah mau terus ke Kali Codot, nyari ikan, berdua dengan Jangkanta. Oh. Ada apa, Nyai? Itu di jalanan desa Tumenggung Jamali. Wah, iya, Kanjeng Tumenggung Jamali sedang berjalan di jalanan desa berdua dengan... Siapakah laki-laki yang berjalan berdua dengan Kanjeng Tumenggung Jamali itu? Gagah sekali ya. Wajahnya sangat tampan. Wah, Dewata yang Agung. Itu Tuanku Brahma Kumbara, Nyai. Apa? Tuanku Brahma? Ya, aku yakin. Aku pernah ke ibu kota kerajaan Madangkara dan melihat Tuanku Brahma sedang berpidato di alun-alun. Itulah dia, Nyai. Itulah Sri Baginda Maharaja Brahma Kumbara, Raja Agung Madangkara. Ayo, Nyai, lekas turun ke jalan dan mengaturkan sembah. Iya. Daulah Tuanku, Sri Baginda yang mulia, hamba mengaturkan sembah. Hamba juga mengaturkan sembah. Sembah kalian aku terima. Daulah Tuanku. Aku lihat kalian berdua keluar dari rumah, lalu berlari-lari tergopoh-gopoh menuju ke sini, dan kemudian menyembah aku. Kenapa itu kalian lakukan? Tuanku, adalah
raja kami, junjungan kami. Tapi lain kali tidak perlu begitu, ya. Cukup berdiri di muka pintu rumahmu. Berdiri saja. Membungkukkan badan sedikit saja. Tidak usah duduk bersimpuh di tanah seperti itu. Sikap seperti itu bagiku sudah cukup. Bahkan sekalipun kalian tidak mengacuhkan aku sama sekali, aku tidak akan marah. Malah aku akan lebih senang begitu. Tapi tuanku, raja kami wajib menyembah tuanku. Sekarang tidak apa. Tapi lain kali tidak perlu duduk bersimpuh di tanah seperti ini. Ini sebuah jalan, dan tanah di jalanan tidak bersih. Sayang pakaianmu jadi kotor begitu. Pakaian hamba ini, tuanku, pakaian petani. Kotor juga tidak apa-apa. Siapa namamu? Joha, tuanku. Ini istrimu? Benar, tuanku. Sudah punya anak berapa? Belum punya, tuanku. Wah, nampaknya kalian ini pengantin baru. Tidak, tuanku. Sudah 1 tahun kami menikah. Iya. Siapa namamu, Nyai? Ating, Tuan. Nyai Ating, kau ingin punya anak berapa dari suamimu, Kang Juha itu? Terserah Kang Juha aja. Oh. Juha, kau petani penggarap atau punya sawah sendiri? Hamba punya sawah sendiri, tuanku. Bagus itu. Tapi tidak luas, tuanku. Ya, sekedar cukup lah. Iya. Bagus sekali. Hasil panennya bagaimana? Bagus? Bagus, tuanku. Sebab sawah di sini sangat subur. Iya. Kelebihan hasil panenmu kau simpan untuk bekal di masa depan. Sebab kau akan punya anak dan perlu biaya untuk membesarkan anak-anak. Daulat, tuanku. Kalau kau punya uang lebih, ya, jangan dihambur-hamburkan untuk membeli barang-barang yang tidak terlalu bermanfaat. Tapi belilah sawah atau membuka sawah baru. Kemudian uruslah dan peliharalah sawah yang ada sekarang. Tingkatkan hasil panennya sambil memperluas sawah-sawah yang baru. Iya. Dengan begitu bukan hanya kau yang akan menikmati hasilnya, tapi orang lain juga akan ikut merasakannya. Akhirnya semua hidupnya akan makmur. Cukup sandang, cukup pangan. Sekaligus pula kau telah menyumbangkan sesuatu yang artinya sangat besar kepada negeri kita ini. Daulat, tuanku. Tuanku? Ya, ada apa tuh, Mung Jamali? Rakyat Kademangan berdatangan berduyun-duyun menuju ke sini. Biarlah. Aku senang dapat berbincang-bincang dengan mereka. Daulat, tuanku. Terima kasih, kalian adalah rakyat yang baik. Sembah kalian aku terima. Aku lihat kalian nampak sehat-sehat semua. Anak-anak gemuk-gemuk, malah orang tuanya segar bugar. Juga pakaian kalian baik-baik, sederhana tapi rapi dan bersih. Nah, ini menandakan kalian dapat hidup dengan layak. Juga aku lihat sawah-sawah dan ladang cukup subur. Itulah pertanda kalian adalah rakyat yang mau kerja keras. Apa yang telah kalian lakukan adalah benar. Bahwa tidak mungkin kita akan mengenyam hidup senang kalau kita malas. Sebab kesenangan hanyalah bisa diperoleh dengan kerja keras. Tanpa kerja keras, kita akan hidup menderita. Daulat Sri Baginda Maharaja Tuanku yang agung, hamba menghaturkan sembah. Kau nampak gagah sekali. Pakaianmu bagus, berbeda dengan pakaian rakyat lainnya. Siapakah kamu? Hamba Punggawa Januba, kepala pasukan Kademangan Cangkudu. Hamba menghaturkan selamat datang dan hamba mohon dengan sangat agar tuanku berkenan mengunjungi pendopo Kademangan. Baik, aku akan segera ke sana. Nah, rakyat Kademangan Cangkudu, aku akan menjumpai Kedemang dahulu. Nanti malam kalian bisa datang ke pendopo Kademangan dan kita akan berbincang-bincang lagi dengan leluasa. Mari Tumenggung Jamali. Daulat, tuanku.
Ampun tuanku, sebenarnya hamba akan menyampaikan sesuatu yang sangat tidak baik tuanku. Tentang apa, Punggawa? Ki Demang Cangkudu melarikan diri. Sudah aku duga. Keparat, manusia busuk. Tuanku, izinkan hamba untuk mengejar Ki Demang Cangkudu. Akan hamba gantung dia di alun-alun Keraton Madangkara. Tenang, Tumenggung Jamali, sabar. Jangan sekarang. Nanti ada waktunya bagi kau untuk menangkap dia. Daulat tuanku. Punggawa Janubah. Iya. Kapan perginya dia? Sudah 3 hari yang lalu tuanku. Apakah menitipkan pesan kepadamu? Tidak tuanku. Tapi hamba dapat menduga sebabnya dia melarikan diri. Yaitu dia tidak mau bertanggung jawab terhadap tidak beresnya di dalam menjalankan perintah Kanjeng Adipati Singkur mengenai penempatan tabib-tabib di desa-desa di bawahan Kademangan Cangkudu. Tumenggung Jamali, bagaimana pendapatmu? Hamba serahkan semuanya kepada kebijaksanaan tuanku. Ya, meskipun hamba ingin sekali memecat Ki Demang Cangkudu. Aku sependapat denganmu. Tapi tentu saja harus mencari gantinya. Ya, namun tidak perlu tergesa-gesa. Bisa kita pikirkan nanti. Daulat tuanku. Nah, Punggawa Janubah. Iya. Perintahkan kepada perempuan-perempuan agar mereka membuat minuman yang enak dan banyak. Serta membuat makanan yang enak-enak dan juga banyak. Sebab nanti malam kita akan kedatangan tamu yang banyak. Tamu? Iya. Aku sudah berjanji kepada rakyat akan menerima mereka di sini. Di Serambi Pendopo Kademangan. Daulat tuanku. Titah tuanku segera hamba laksanakan. Bukan main. Tuanku Brahma benar-benar seorang yang rendah hati. Bercampur gaul dengan rakyat. Makan, minum, dan berbincang-bincang bersama-sama. Hatinya dekat sekali dengan rakyat. Iya, dan juga tidak gila hormat. Coba kalau raja yang lain kalau sedang lewat kemudian rakyat tidak menyembah, bisa-bisa jadi murka. Iya. Tapi tuanku Brahma sebaliknya, tidak membutuhkan sembah menyembah, tidak usah duduk bersimpuh, berdiri saja, membungkukkan badan sedikit sudah cukup. Iya. Nah, aku semakin bahagia mempunyai raja seperti beliau. Iya, dan aku lihat kau tadi lama juga berada di antara kerumunan para petani. Iya. Apa saja yang disabdakan oleh tuanku Brahma? Beliau lebih banyak berbicara tentang pertanian. Iya ya. Beliau memang berasal dari kampung Jamparing. Iya. Ayahnya seorang petani. Maka dari itu beliau sangat mencintai pertanian. Iya. Mengapa pertanian itu sangat penting? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Tidak usah takut salah. Harus berani menjawab sebuah pertanyaan. Saya, tuanku. Nah, coba bagaimana jawabanmu? Sebab pertanian adalah makanan. Ya, maksud saya butuh makanan supaya dapat makan harus bertani begitu. Benar juga. Iya. Apa yang dikatakan oleh Kisanak ini benar. Kita harus makan sebab makanan membuat kita sehat dan kuat. Kalau kita kekurangan makanan, maka badan kita tidak akan sehat. Tenaga kita jadi lemah. Lantas kita jadi malas karena otak kita juga ikut lemah. Maka dari itu pertanian adalah yang nomor 1, baru yang lainnya. Kalau pertanian maju, maka yang lainnya akan ikut maju pula. Sebab hasil pertanian bisa kita jual ke kerajaan lain. Uangnya bisa kita pergunakan untuk memperbaiki jalan-jalan, membuat saluran air yang baik, dan sebagainya dan sebagainya. Nah, karena hari telah cukup larut, obrolan kita cukupkan dulu sampai di sini. Daulat tuanku. Besok saudara-saudara harus bekerja di sawah kembali. Jadi malam ini harus tidur dengan cukup. Sebab kalau kita kurang tidur, badan kita jadi lesu, semangat kerja jadi menurun. Akibatnya, hasil pertanian jadi menurun pula. Tidur adalah sangat penting. Sebab tidur adalah istirahat yang paling sempurna. Tidak ada istirahat yang paling sempurna daripada tidur.
Tidur yang cukup dan teratur akan membuat badan sehat dan kuat. Membuat kita bekerja dengan penuh semangat. Nah, selamat malam saudara-saudaraku, rakyat Kademengan Cangkudu. Daulah tuanku. Wah, ada tontonan Lukina. Apa? Tuh, Tontonan? di kebun jagung ada yang sedang memadu janji. Seorang pemuda dengan seorang gadis. Biarkan sajalah. Jangan diganggu. Kita juga kalau sedang berkasih-kasihan suka jengkel kalau ada yang ganggu. Tapi nampaknya ada yang tidak wajar. Maksudmu? Yang perempuan itu mundur-mundur seperti ketakutan. Iya. Tidak, jangan ganggu aku terus, Raga Tantra. Ingat, aku punya suami. Justru karena kau punya suami itulah, makanya aku tidak bermaksud main-main. Percayalah, Asih. Aku mencintaimu. Iya, cintaku adalah cinta yang suci, Asih. Aku ingin jadi suamimu. Tidak, kau mata keranjang. Dulu kau ganggu Nyai Sur. Tidak, kau laki-laki mata keranjang. Dulu kau ganggu Nyai Surati sampai dia cerai dengan suaminya. Sekarang kau mau ganggu aku? Tidak, tidak Raga Tantra. Tinggalkan aku. Kenapa kau memberi harapan kepadaku, Asih? Waktu ada kenduri di rumah Pak Juntrung, kau melirik-melirik kepadaku sambil tersenyum-senyum. Nah, kau pasti jatuh hati kepadaku, bukan? Iya, waktu itu aku tidak. Sudahlah, Asih. Kau tidak usah membohongi hatimu sendiri bahwa kau senang sama aku, iya kan? Tidak, aku punya suami. Alah, tinggalkan saja suamimu itu. Buat apa kau mau ikut menderita mengikuti laki-laki miskin seperti itu? Kau masih muda dan cantik. Kau tidak pantas tinggal di gubuk yang reot ini, Asih. Kau sangat pantas tinggal di sebuah rumah yang besar dan mentereng. Marilah, Asih. Ikutlah dengan aku. Aku akan membahagiakanmu, Asih. Apa keinginanmu akan aku penuhi. Masa depanmu akan lebih terjamin bila kau menjadi istriku. Tidak, jangan main aku. Rupanya gadis-gadis yang masih perawan sudah habis. Siapa itu? Siapa? Seorang pemuda yang ganteng. Ayu seorang wanita telah bersuami. Apakah sudah tidak ada perawan di kolong jagat ini? Keluar kau. Kalau kau laki-laki, jangan ngumpet. Tunjukkan dirimu. Aku di sini. Siapa kau? Pengembara. Mau apa kau mengganggu aku? Tidak baik mengganggu istri orang. Apa pedulimu? Kau masih muda. Wajahmu ganteng. Kenapa harus mengganggu wanita yang telah punya suami? Bukankah masih banyak gadis-gadis yang lain? Itu urusanku. Nyai, pergilah. Pulang ke rumah. Kembali kepada suamimu, pemuda mata keranjang ini, biar aku yang urus. Iya, baik. Barat kau cacing busuk. Lebih baik jadi cacing busuk daripada jadi laki-laki tukang merusak rumah tangga orang lain. Ku bunuh kau. Iya. Raga Tantra, si mata keranjang, sang pemetik bunga, di mana-mana selalu mencari mangsa. Dan kali ini, Nyai Asih, seorang wanita muda dan cantik yang sudah mempunyai suami, menjadi mangsa Raga Tantra. Tetapi rupanya, Lukina tidak suka melihat adegan yang tidak baik seperti itu. Maka dengan terpaksa, kali ini dia menjadi laki-laki yang baik, yang siap membela kehormatan Nyai Asih. Merasa acaranya terganggu dengan kemarahan yang meluap-luap, Raga Tantra menyerang Lukina. Apakah Raga Tantra dapat merobohkan Lukina ataukah sebaliknya? Nah, pendengar yang budiman, marilah kita ikuti lanjutan serial Sandiwara Radio ini.